Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sawirman dari Universitas Andalas ingin berbagi sedikit overview tentang diskus historical approach, sering disingkat dengan DHA. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, sering kita sebut dengan pendekatan wacana historis. Sebelum memulai, saya ingin menyapa ananda saya di Universitas Andalas, selalu mendoakan semoga sehat-sehat selalu. Izinkan pula saya menyapa para pembelajar linguistik di tanah air. Salam sehat buat Anda semua. Bagi para linguis di Indonesia, saya ucapkan salam linguistik Indonesia. Saatnya kita keluar dari jebakan ranah positivistik, nomotetisme, dan fondasionalisme. Saatnya kita keluar dari jebakan hermeneutika. Saatnya kita bukan hanya melakukan relasi antitesis, tetapi juga mengeluarkan aspek-aspek strategis dan solutif. Salam linguistik Indonesia. Baik, saya mencoba sedikit membungkai apa itu DHA, apakah visi, siapakah perintisnya, siapakah yang mengilhami munculnya DHA. Bruce Woodard adalah sebuah nama yang dikenal. Beliau penulis buku hebat, beliau banyak dapat award, beliau adalah salah seorang tokoh sentral CDE selain Norman Viklo, Teun Pandik, Sarah Miles, Van Leeuwen, dan lain-lain. Bicara soal CDE, tentu juga tidak akan terlepas dari sosok-sosok yang mengilhaminya. Sejak dari Immanuel Kant, termasuk juga mazhab Frankfurt yang terkenal dengan teori sosial kritisnya, yang dipelopori oleh Adorno, Walter Benjamin, Habermas, Erich Fromm, dan lain-lain sebagainya. Nah, adik-adik semua, kita coba ungkai inspirator dan indikator DHA. Berbicara soal inspirator, namanya sebuah teori, pendekatan. Pasti banyak sekali orang-orang di belakang. Tokoh CDE misalnya. Banyak ahli mengatakan Foucault misalnya adalah salah satu nama yang tidak bisa lepas ikut mengilhami lahirnya CDE. Tersebut pula nama-nama Halliday, pencetus linguistik personal sistemik tersebut, juga dianggap banyak ahli menginspirasi lahirnya CDE dan tentu juga DHA. Kalau kita telusuri ke belakangnya, kalau Halliday banyak mempengaruhi CDE, maka antropolog Malinowski, Fierce, dan mazhab Praha secara tidak langsung mempengaruhi lahirnya teori-teori kritis di dalam linguistik. Context of situation and context of culture yang sangat populer era ini termasuk di linguistik personal system. Jelas-jelas terinspirasi dari mazhab Praha. Di dalam teori authorship I135 ada hipotesis bahwa tiada satupun ilmu
dunia ini yang lahir tanpa inspirator. Inspirator itu bisa animator, bisa juga bukan. Contoh kecil, teori atau jurus ular di kungfu pasti lahir karena terinspirasi dari ular, walaupun bukan manusia. Terkadang sebuah teori lahir, pendekatan lahir berasal dari tokoh-tokoh yang tidak dikenal di dunia. Makanya di dalam teori authorship analysis 135 itu membedakan mana yang prekursor, mana yang instigator, mana yang developer, dan terus ke bawahnya hingga eksekutor. Ada orang punya ide strategis, tetapi dia tidak mampu menjalankan idenya. Ada orang yang memiliki ide strategis mampu menjalankan idenya. Ada orang yang memiliki ide bagus tetapi dijalankan oleh orang lain. Apapun sebutan itu, maka Ruswodak layak menyandang nama sebagai prekursor. Sekalipun sejumlah ahli-ahli lainnya sudah mengungkap banyak hal tentang hubungan wacana dengan sejarah, sejarah dengan wacana, apakah sejarah itu wacana, objek wacana, apakah wacana itu sebuah syahadat, apakah wacana itu memiliki sejarah. Di mata DHA, sejarah itu adalah monumen wacana. Sejarah adalah artefak. Sejarah adalah tanda yang memiliki semesta tinanda. Sejarah adalah simbol. Layaknya tokoh CDI lainnya yang tidak pernah melepaskan diri dari kata kunci kelas-kelas dominan, yang tidak pernah melepaskan diri dengan kata-kata power, reiterasi. Demikian pula lah DHA, penganut konsep interdisipliner, pengguna beragam teori dan metodologi. DHA menganggap bahwa kajian mereka adalah problem oriented, yang tidak hanya memfokuskan diri pada analisis item-item linguistik secara khusus, seperti yang sering dilakukan oleh aliran-aliran linguistik personal sistemik misalnya. Sudah pasti DHA ini memiliki historical mindedness, dan yang lebih penting lagi, DHA mencoba mengintegrasikan antara latar historis dengan hal yang perlu diketahui juga adalah DHA termasuk genre wacana diakronis. DHA seperti halnya CDA, sebenarnya saya harus memparalelkan penyebutannya. Kalau saya sebut CDA harusnya ini adalah DSA, tetapi meaningnya sama. Kata-kata seperti social practices, social processes, proses sosial, praktek sosial, interaksi sosial, distribusi, produksi, konsumsi, yang berhubungan dengan bahasa dan wacana juga termasuk kata-kata kunci mereka. Power, diskriminasi, ideologi,
juga masuk menjadi frase-frase atau kata-kata kunci yang selalu memberi bumbu pada kajian CDI, termasuk di essay. Ini pernyataan Wodak sendiri dalam bukunya tahun 2001, bahwa bahasa bukan lahir, power sebuah bahasa itu bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dilahirkan oleh orang-orang yang berkuasa. Dan semua itu akan diinterpretasikan secara berbeda oleh pembaca. Apalagi kita mengambil konsepnya Roland Barthes yang menganggap pengarang sudah mati, the death of the author. Setelah karya lahir, pembaca memprogramirkan perbedaan. Adik-adik sekalian yang saya cintai, salam sehat semua. Satu hal yang perlu adik-adik ingat adalah tiada satupun pendekatan, teori maupun metode yang lahir tanpa ada keterbatasan. Itu wajar. Itu adalah kodratnya dunia ilmiah. Ada degree of freedom di dalam dunia ilmiah. Ada 0,01 di dalam sebuah riset, 0,05 dalam sebuah penelitian. Itu adalah kebebasan, bias dalam sebuah riset. Rezeki bagi peneliti atau pembuat-pembuat atau perevisi teori-teori berikutnya. Itu wajar. Tidak terkecuali dalam DHA. Sepanjang pemahaman saya tentang DHA, saya mencoba mengaplikasikannya dalam salah satu jurnal terakreditasi di Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu dilengkapi. DHA harusnya merangkul leveling historical fact atau sources atau tingkatan fakta-fakta, tingkatan sumber-sumber kepalitan sejarah seperti yang dilakukan misalnya oleh Beres dan Tambletti. Beres dan Tambletti mencoba mengungkap fakta-fakta sejarah yang berhubungan dengan hard fact atau tingkat kepercayaannya tinggi. Di sana ada collective memory, tradisi, dan lain sebagainya. Ada pula levelnya cold fact, status sumber sejarah dan fakta sejarah ini masih debatable. Saya berikan contoh kecil tentang hard fact. Rasanya tiada yang membantah bahwa Presiden RI pertama itu adalah Soekarno di Indonesia. Hari proklamasi itu adalah tanggal 17 Agustus 1945. Semua itu adalah fakta-fakta hard fact. Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika pertama. Kapal Abraham Lincoln pernah mendarat di Aceh kala tsunami melanda. Itu fakta sejarah yang statusnya collective memory. Tentu akan berbeda dengan fakta-fakta sejarah yang statusnya baru cold fact, opini atau inferensi. Apapun yang dilakukan oleh Wodak, apapun sumbangan DHA, yang pasti adalah memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan kajian-kajian wacana, termasuk dalam critical discourse analysis. Seperti kita tahu bahwa tokoh-tokoh CDI mencoba memproklamirkan pendekatan yang berbeda, tetapi memiliki basic prinsipil yang sama. Discourse studies misalnya diperkenalkan oleh Pandik, legitimasi teori
Panluen, DHA, atau Discourse Historical Approach oleh Roosevelt. Adik-adik sekalian, masih terbatas artikel-artikel yang mencoba menerapkan DHA di dalam wacana historis. Izin dalam versi bahasa Indonesia apalagi. Saya berharap adik-adik coba membuka link ini bagi yang tertarik. Buka link ini, baca dengan baik bagaimana sejarah bisa diungkap melalui linguistik. Bagaimana wacana bisa melahirkan fakta-fakta sejarah yang sekalipun keberadaan tingkatan kepercayaan masyarakat itu bisa saja dalam aspek maupun konteks. Teori kritis memandang, apalagi kalau kita membaca bukunya Roland Barthes tentang kematian pengarang. Setelah pengarang memproduksi karyanya, pembaca memproklamirkan perbedaan terhadap karya itu sendiri karena menganggap pengarang sudah mati. Saya berharap slide singkat ini bisa memberikan secercah kontribusi untuk mengungkap salah satu pendekatan di aliran wacana kritis yang disebut dengan Discourse Historical Approach. Ini adalah tampilan abstrak yang pernah saya tulis, baik untuk dibaca, membaca sejarah tetapi berbasis linguistik. Saya sengaja menghadirkan video buat adik-adik semua untuk dicermati. Dan saya akan memberikan instruksi lanjutan di dalam e-learn dan di dalam grup WAG kita. Apa yang akan Anda lakukan terhadap video yang akan tampil sebentar lagi, terutama mengungkap artefak atau monumen wacana tentang keberadaan Bapak Proklamator Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Hatta. Silahkan menonton. Terima kasih.